Ya ini jawaban kita bahwa Ungu nggak kemana-mana, Ungu tetap di sini dan masih berkarya dan masih membuktikan bahwa kita masih mampu menyesuaikan dengan zaman. Selamat sore Sobat 7, gimana kabarnya? Baik kan pasti. Nah Sobat 7, hari ini saya kedatangan tamu spesial yang memang sudah lama berkarya di industri musik Indonesia. Pengen tahu siapa? Nih, baru launching album, saya dapat lagi albumnya. Pengen tahu siapa? Yuk langsung kepoin yuk. Sudah bersama dengan Ungu. Apa kabar nih abang-abang kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Sibuknya apa nih sekarang nih? Macam-macam. Ini baru apa nih? Riding. Mau launching ya hari ini ya? Baru Turun gunung. Kerelaan hati balik Jakarta untuk launching. Ini lagi naik gunung turun gunung ya, Mas Maki. Dia suka alam. Oke, kalau sendiri apa sibuknya? Aku biasa lah. Kamu udah tahu lah. Kan gak usah dikasih tahu lagi kan. Kalau hari ini Bang Oci atau yang lainnya hari ini mau launching ya katanya Bang? Iya. Launching di Kita mau launching Anjungan single Sarina. dan album. Terus rangkaian sebelum launching atau sesudah launching ini seperti apa nih Bang? Sebelum launching ya kita prepare untuk launching pastinya gitu kan. Terus setelah launching harapan kita yang pertama album kita ini benar-benar bisa diterima oleh masyarakat. Terus industri ini bisa berjalan, ya, bisa berjalan. Artinya dampaknya nanti itu kalau misalnya sudah diterima masyarakat, maka semua pelaku-pelaku industri termasuk event organizer, misalnya produser dan sebagainya, akan mengadakan acara-acara dimanapun, ya di seluruh tanah air bahkan di mancanegara, yang membuat Ungu nanti bakal keliling Indonesia, gitu. Seperti itu. Rencananya begitu. Semoga lancar ya Bang ya. Nah, jadi gini nih Bang Kak, banyak ya. Jadi gini, banyak banget sobat muda, sobat Kepo 7 ini yang memang belum tahu bagaimana perjalanan singkat dari band Ungu ini. Band Ungu. Dari tahun 96 sampai sekarang bagaimana sih perjalanannya? Yang singkatnya, Yang singkatnya singkatnya. seperti apa? kita ketemu kumpul di Odyssey, udah sampai sekarang. Mas Wakil? Gimana? Jadi tahun 96 itu kita mulai band yang akhirnya namanya Ungu. Itu dibentuk di daerah sekitar Tebet ya. Nah, jujur kenalannya juga dari teman ke teman, bukan dari satu sekolah, bukan dari satu kampus, enggak. Cuman akhirnya kita bisa terus kayak gini karena emang secara bersama-sama kita komitnya pengen berkarir di musik, pengen bangun karir musik, dan lewat segala macam ya masalah, segala macam cobaan, segala macam cerita, akhirnya kita sampai di sini ya berapa 26 tahun kemudian ya. Yes. 26 tahun kemudian karena mungkin visinya masih sama, mungkin karena kebersamaannya makin kental insya Allah. Jadi kita sama-sama mengedepankan Ungu untuk terus dijadikan kereta kita untuk berkarir di musik lah. Iya, 26 tahun tuh bukan waktu yang cepat ya. Udah kuliah, udah lulus kayaknya. Udah kuliah, udah lulus. berapa sekarang? Saya 35. Gak mungkin. Beneran buat KTP. Mana KTP? Mana Kenapa KTP? sih? Ke depan Enda ngomongnya 35. Beneran 35, Hah? Bang. Oh, biar Endanya nggak ini ya. Enda tuh nggak terlalu suka kalau yang di atas 30. Iya. Makanya dia ngaku di atas 30, 35 ya. Iya, 35. Terus nih resepnya biar tetap awet nih sama 26 tahun tuh apa sih? Jangan ngurusin urusan orang. Tuh. Jangan ikut campur yang bukan urusan kita. Jangan Komit terlalu sama serius yang- juga lah ya. Jangan terlalu serius Oh? ya. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius juga. Serius pada tempatnya. Main musik itu supposed to be fun. Main musik itu supposed to be fun, supposed to be enak. Ya, dan ya komit aja sama yang dikerjain. Oke, kalau Abang yang ujung mungkin ada resep kompak. Ada apa, Be? Oh, ada denger kayaknya. Selamat datang ya, Be. Kira nggak ada, Be? Resep kompak. Ya, resep kompak. Kalau resepnya ya
Ya udah, oke. Next. Jadi ntar abis itu lanjut aja. Ini kan 1, 2, 3, 4 aja. Saya nonton aja. Berarti yang next nih, pertanyaan yang next nih. Tanya Beben Sebagai langsung. band yang sudah dewasa secara karya dan proses yang telah dilewati, apakah pencapaian Ungu saat ini sudah sesuai ekspektasi? Ekspektasi. Lu, Setuju? Be, Ayo Man, jawab, Mam. lu yang ditanya sih. Kalau pencapaian masih banyak ya. Masih Masih belum. banyak yang harus kita lalui. Mungkin karena ini semenjak selepas pandemi kita baru lagi Nyala lagi. ngeluarin album yang full. Ya mungkin insya Allah dalam keadaan sekarang makin membaik kan. Mungkin tahun depan kita nanti bikin album lagi gitu. Oke. Nah, gimana nih caranya Ungu menyesuaikan dengan audiens anak muda? Ya hari ini secara musik kita tentu mencoba untuk menyesuaikan dengan zaman hari ini ya. Baik dari apa aransemen, misalnya kan lirik. Walaupun pada akhirnya setelah kita dengerin lagi, ya hampir sama juga sih dengan yang kita kerjain yang 10-15 tahun yang lalu gitu. Karena yang main itu aja. Iya gitu. Jadi kan ya wajar ya namanya kemudian kita ini kan cari referensi gitu kan. Ini kira-kira musik hari ini apa sih gitu kan? Ya udah kita coba dengerin, kita coba Bermain diskusi, terus kita coba bikin lagunya. Ini sebisa mungkin loh, kita berusaha banget sebisa mungkin. Tapi setelah kita dengerin lagi tadi, ya kurang lebih lah sama lagi sama yang dulu gitu. Jadi, tapi makanya kita butuh penilaian teman-teman yang sudah dengerin albumnya nanti. Lydia belum denger kan? Belum. Pasti nungguin yang gratisan nih hari ini. Ya? Ini pasti nungguin yang gratisan nih. Hah? Udah dapat tuh. Malah kami yang duluan dapat, kita belum loh. Gitu. Di-spill nih albumnya ya. Harus ditandatangani itu karena Oh, baru pasti yang pertama dong. kamu. Alhamdulillah. Nah, kita pengen dengerin nanti misalnya pendapat dari Lydia. Tapi kan Lydia udah 35 juga sih. Kita mesti nanya yang Udah 80. representatif. Kita nanya yang 80. Ya udah skip. Tapi Lydia boleh kasih pendapat. Boleh kasih dong. pendapat ya. Misalnya Lydia dari 8 lagu yang baru, Lydia suka yang mana? Oh, Gitu ya. Yang anak Kita pengen muda tahu. banget. Kita pengen tahu. Anak 35 banget ya. 35 banget. Iya. Terus apa nih ciri khas dari Ungu yang masih dipertahankan di album ini? Kita berlima ini ciri khasnya Ungu. Ciri Iya. banget. Jujur loh, kamu akan ngerasain beda, saya nggak tahu ya. Kalau misalnya saya sebagai vokalis Ungu, kalau yang main bass bukan Baki, ketahuan bedanya tuh. Groove-nya juga pasti beda gitu. Kayak ada yang hilang gitu ya? Ya, misalnya kalau bukan Mas Once yang main gitar, bukan Mas Enda yang main gitar, itu pasti beda. Nah kalau Babe, siapa aja yang gantiin sebenarnya masuk-masuk aja drumnya, karena memang kan semua orang bukan. Drummer yang lain tuh selalu ngikut pukulan Babe, jadi gua Iya. Muleknya sama. siapapun yang Positifnya di main situ ya. sama. Wah, saya bilang kamu kenapa kok bisa sama? Ya karena kami ini Romania banget. Oh, ya udah. Gitu. Kalau yang kayak Mas Enda Mas Enda itu susah orang nguliknya, ngikutinnya. Susah ya. Ya, gitu. Kalau Babe sendiri gimana? Be gimana, Bu? Ya, Babe marah-marah lagi, dia marah-marah loh. Dia marah loh. Itu betul sekali itu. Betul ya Babe ya? Nah, album terakhir ini kan tahun 2015 ya, Kak? Ya, Terakhir ya. Nah, gimana sih berapa lama prosesnya sampai akhirnya rilis satu album ini? aku maksa. Kita maksa untuk bikin album. Apa sih kendalanya biar kok bisa Coba, lama? Pandemi. Enggak sebelum Kalau pandemi jujur, juga memang kan Udah jadi kan? enggak di Zamannya udah eranya berubah. kan beda Oh digital era, kan. oke. Ya itu juga. Enggak kayak dulu gitu loh. Ya zaman sekarang kan orang udah nggak zaman lagi ngeluarin CD kali ya. Yes. Semua orang semua udah digital. Cuman kita memaksa untuk punya CD. Yes. Karena generasi kita generasi CD. Lydia lebih seneng CD apa enggak? Aku CD Jujur. sih. CD ya. Masih dengerin CD? Ada CD player di rumah? Di mobil kan? Oh, di mobil. Oh udah nggak ada. Jadi semua CD player mainnya di mobil ya. Iya. Udah Penuh jarang sama di CD. rumah. Oke. Masih dengerin CD ya? Masih Ya, dong. masih oke dong. Masih mantep nih ya pakai CD. Terus untuk album ini apa sih yang sebenarnya pengen disampaikan dari Ungu? Dari gue dulu ya. Yang pertama bahwa industri musik hari ini masih ada. Harapan kita masih ada, masih berjalan dengan cara yang konvensional, dengan cara yang tradisional, dengan cara apapun lah ya. Dengan banyaknya bakat-bakat baru hari ini yang tentunya juga berharap punya ruang masing-masing untuk bereksplorasi musik ya bagi mereka masing-masing. Yang kedua tentunya eksistensi Ungu gitu loh. Kita ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia,
kepada masyarakat kita yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, di Taiwan, Hong Kong, Australia, dimanapun mereka berada, termasuk di Saudi Arabia, yang memang sudah menunggu Ya. album Ungu ini sudah bertahun-tahun gitu. Ya ini jawaban kita bahwa Ungu nggak kemana-mana, Ungu tetap di sini dan masih berkarya dan masih membuktikan bahwa kita masih mampu menyesuaikan dengan zaman. Gitu. Nah, yang terakhir saya kira ya rindu ya, kita kangen pengen manggung, pengen kayak gini nih ngobrol sama kamu gitu kan. Dia nangis, dia cepet banget nangis. Ya, ngobrol sama kalian gitu kan. Manggung di TV lagi, manggung tour lagi gitu-gitu loh. Ini dia. Kayak gitu sih kalau saya. Berkegiatan lagi lah. Ini berkegiatan lagi ya Iya. Bang ya. Terus apa sih makna dari lagu Dasar Hati nih? Karena yang mau di-launching ini Dasar Hati ya? Untuk single pertama nih. Dasar hati itu kekecewaan seseorang terhadap seseorang yang dia sukai, di mana dia tidak mendapatkan respon yang positif atas perasaan dia gitu loh. Misalnya Lydia nih, Iya. Lydia, misalnya Enda suka sama Lydia, Endanya udah segala macem nih, ya. Gua selalu Linda aja ngomong juga. apa, Lydia Udah ngomong berjuang apa, ya? Enda tuh ikut, Linda minta apa diikutin, semua diikutin. Tapi ternyata Nggak suka. Lydia ini cuma sebatas gitu aja gitu loh. Oh, bertepuk sebelah tangan gitu Bisa ya? dibilang BTS juga, bisa dibilang cinta sendiri juga, bisa Jadi dibilang cinta dia sendiri nih baper gua. sendiri. Gitu, lebih kayak gitu karena memang banyak banget hari ini ya, yang kayak gitu ya, yang cinta sendiri gitu ya. Yang generasi Cuman ini ada cinta kayaknya. sendiri plus rugi, karena udah banyak pengeluaran, Terlanjur. Nah, Lydia jangan kayak gitu, please. Lydia jangan kayak gitu. Jadi nggak ikhlas ya banyak Iya, pengeluaran. iya, jangan. Semua diperhitungkan. Ini perhitungan. Gitu. Oke kalau gitu. Ini kenapa nih lagu Dasar Hati ini 3 member ikut bernyanyi? Karena yang dua nggak bisa nyanyi. Pengen Lydia. Yang duanya Tadinya pas di chat tes, kok nggak enak. Iya, kita pengen 5 tadinya ya. Kalau lima-limanya lebih Bubar. Lagunya lebih hancur oke langsung. kayaknya. Enggak, Mas Maki sama Soma memang nggak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Tahu diri lah, Dipaksa tahu juga diri. percuma. Oh gitu. Jadi 3 orang aja ya Bang ya. Nah sampai kita syuting hari ini lagu Dasar Hati bertahan 3 hari di trending YouTube. Yeay! Gimana nih perasaannya nih? Ya, kembali lagi kan memang tujuan kita supaya gimana cara tetap relevan di industri musik Indonesia dan dengan medium-medium baru yang digital ini pengen tahu kita masih bisa eksis nggak di situ kan? Kalau kita bisa trending sampai 3 hari berarti ya mungkin Alhamdulillah. musik kita masih relevan. Hari ini udah di berapa? medium yang baru. 13 ya? 12? Trending on musik ya? Ya. Yang musik Iya, udah 13 apa Di- 12? 12 kayaknya. Yang umum berapa? 20 berapa gitu. 20. Oke lah. Oke Mantap lah. pokoknya ya. Oke lah. Buat band baru kayak kita lumayan lah. Band baru berlama. Maksudnya baru nongol lagi. Band baru nongol lagi. Nah project terdekat Ungu apa sih saat ini? Manggung dan manggung dan manggung. Yang terdekat kita Asian Tour ya. Ya. Kita motor ke Singapura, Kuala Lumpur. Di Singapura kita 2 titik, Kuala Lumpur kita 2 titik. Di Malaysia udah tuh. Ke Taiwan, ke Hong Kong. Ya. Kamu mau ikut yang mana? Terserah yang mana yang gak Nah, nah ini nih kayak gini-gini dasar hati banget nih. Buat orang berharap ya kan? Nah, Itu diajak gua nggak bisa. Ya. sesuai dengan albumnya. Nah, ada pertanyaan juga dari netizen nih. Jadi penggalan lirik apa yang paling disukai dari Ungu selama ini? Gak harus dari album ini aja, tapi Lagu yang mana selama aja? Ya sama ini. Apa ya? Dari sebelah sana dulu. Apa tuh. Be? Penggalan Coba lirik. satu-satu ya. Lu. Lu udah habis dulu. Penggalan lagu yang mana? Iya, yang lu suka. ya oke. Nah, gue lagi suka yang apa? Dasar Rindu Hati. berat itu. Iya, tuh kan. Coba dong penggalan Apa yang liriknya mana? apa gitu. Penggalan kata-katanya. Ya pokoknya yang penggalan yang terakhirnya rindu berat itu aja. Apa? Kata-katanya pengen tahu. Kita kelihatan banget lu tuh belum tahu lagunya. Ini gak enak lagi diwawancara loh, ini live loh. Enggak, Rindu Berat yang mana? Ya, lu nyanyiin sedikit coba. Iya, dikit ya. Apa kau rasa? Nah, udah cukup. Jadi dangdut. Apa kau rasa apa yang kurasa ya? Iya. Nah, Jadi kalau- dangdut. Oke, Babe, apa? Mas, Abang gimana bang? Mas, Semua suka sih, cuman apa ya? Bingung juga kalau penulis ditanya gini ya. Religi kali ya. Contohnya bang. Andai ku tahu kapan tiba
Masa aku Kenapa? Alasannya apa suka itu? ya di umur aku sih udah harus berpikir Emang seperti ini itu berapa ya. sih kamu tuh kayak so tua deh? Aku 37 beda 2 tahun. Beda dikit dong. 2 tahun dong Iya, bedanya. beda 2 tahun ya. Religi lah ya. Religi. Religi. Mas Onci? Aku justru malah di album baru ini banyak lirik-lirik aku suka. Kayak apa namanya? Siangku tuh seperti malam tanpa adanya kamu matahari. Kamu tuh harus denger album baru. Bener. Itu liriknya bagus-bagus. Dan diapalin ya. Ya iya dong, harus Iya, diapalin. Jadi, Kalau AA jadi kok Aku suka di album ini lagunya Mas Onci, ada Mas Enda, Setelah Aku Pergi sama Aku Mengharapkanmu. Aku suka banget malah. Kita saling puji ya. Saya minta supaya dibawain tapi alhamdulillah nggak pernah liriknya dibawain. dong, Bang. Liriknya A. Apa? Yang paling Aku merasakan jatuh cinta sama kamu, senyummu indah di mataku. Itu nggak lebay gitu liriknya, tau nggak? Iya. Pas. Apa polos tapi nggak berlebihan. Segalanya tentangmu aku cinta. Andai kau jatuh hati padaku, nggak gombal gitu loh menurut saya. Oh, gombal banget ya? Iya, itu Padahal gombal banget. gitu. pas oke. pas, cocok. Gitu, Kalau Lidi. Kalau Mas Mas Lagu yang sama. sama. Oh, yang itu tadi. Iya. Kenapa? Pas. Alasan tersendiri mungkin? Nggak lebay, terus nggak so asik gitu kan. Dan kalau misalnya ceweknya nggak mau, berarti ceweknya yang aneh. Oh, ceweknya aneh. Kamu harus denger deh lagu ini. Mungkin nggak Bener, selera kamu harus ceweknya. Kamu harus dengerin deh. Oke, selera ceweknya aneh makanya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Bang, dari @parlan Pilomali. Kalau tadi pertanyaan dari @triagis. Kalau yang ini yang kedua, kapan Ungu ada tur keliling Indonesia lagi? Clickers rindu berat. Sedang berjalan sih sebenarnya, cuma bukan merupakan tour ya, banyak show-show terpisah gitu. Mungkin belum ada Di Oktober atau di? di Oktober, di September udah banyak. Sampai Desember ya? Sampai Desember udah lumayan banyak. Nanti kita publish di sosmednya. Jadwal udah fix ya. ya. Ikutin aja sosmednya terus. Oke, nah ini pertanyaan juga dari @ndaalis5496. Seberapa penting peran Clickers buat lo? Ya ini kita bikin album ini karena mereka. Buat mereka. Karena emang era-eranya CD itu ya mereka inilah yang pegang. Akhirnya kita ya salah satu pembuktian bahwa sepenting itu Clickers buat kita kasih hal yang tradisional tapi ngikutin zaman juga. Kalau Abang? Ya Clickers itu kan fans. Ya band tanpa fans ya bukan band namanya. Jadi ya band bekerja berevolusi, berproses untuk mencari fans sebanyak-banyaknya. Jadi kayak Clickers ini kan udah ada yang dulu, bahkan ada yang udah nikah dari Clickers ke Clickers, anaknya juga jadi Clickers. Bayangkan tua banget ya, lu. Gue. Sama gua maksudnya. Yang belakang masih muda. Ya harus tetap menjadi bagian, menjadi partner. Makanya aku pernah bilang dulu bahwa kalau Ungu badannya, Clickers tuh darahnya. Jadi ya badan nggak ada darah ya nggak berdiri, lemes. Kalau AA nih apa? Seberapa penting Clickers buat AA pribadi? Gimana ya? Clickers itu kan alasan ya. Alasan kita ada hari ini, alasan kita mau bergerak hari ini, alasan kita mau berkarya hari ini. Clickers itu kan judulnya ya. Isinya kan Clickers itu maksud kami itu adalah penikmat musik Ungu, pecinta musik Ungu, yang care terhadap Ungu, care terhadap karya-karya Ungu. Itu Clickers. Jadi Clickers itu tidak hanya yang tercatat di database fans kami gitu. Tapi kalau Lydia ini suka dengan lagu-lagu Ungu, ya kami anggap Lydia ini bagian daripada keluarga besar Clickers. Clickers itu dari kata klik ya, community ya, komunitas zaman dulu gitu. Itu kita resmikan di Cepete soalnya. Jadi Clickers itu alasan ya. Clickers itu alasan, kalau nggak ada Bikin Clickers ayam, kita Pak. nggak punya alasan gitu. Pikir ayam. Apa? Ayam alasan. Itu kealasan. Kalasan Ci, kalasan. Iya, lucu Iya, deh. lucu ya, lucu ya. Lucu banget sih. Jadi Ci lucu katanya Ci. kalau Bahasanya misalnya lucu. kayak kita di Madura itu kan ada kalasan sapi ya. Karapang. Kalau pagi-pagi tuh betul. Lucu-lucu banget Itu sih. alasan sih, itu alasan. 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 Buat saya Clickers itu alasan. Dalam tanda petik ya. Siap. Kalau Abang sama? Apa bagaimana? Sama, Sama persis. ya? Abang lucu? Oke, dulu gitu. Bang, sebelum closing nih kita boleh kasih tahu nggak ini bisa beli di mana aja sih kalau Yang album pertama, ini? ya.
kalian beruntung karena saya belum beli, kita belum beli. Kita belum punya. Kita malah belum punya. Kita belum punya. Kita beli di mana? Shopee ya? Shopee Trinity. Ini Shopee. Shopee-nya Trinity Optima Production. Beli di Shopee. Official. Bisa Beli di ya? Shopee. Shopee. Officialnya Shopee. Trinity. Belinya di Shopee. Terus apa tadi inisialnya? E-commerce berarti ya? Di Ya e-commerce. benar. Terus kalau bagi yang belum jelas mengenai di mana Jawab mau ya. ya. Coba. Ini bisa Beli di mana? didapatkan di Shopee Trinity Optima Production officialnya. Kalau mengalami kesulitan dan kendala untuk memperoleh ini bisa langsung japri ke Instagram kita masing-masing atau ke Trinity atau enggak ke Ungu Band. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Yes. Ungu Band. Thank Kita you. tunggu kan mau performance di atas ya. Yes. Ya. Kayak Di gitu, bawah. gitu. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa. Apa kau rasa? Apa aku rasa? Apa kau dengar lagu rindu yang sedang kudengar? Apa kau lihat langit yang kulihat? Aku menginginkan Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.